iklan itu berupa apa? Boleh kasih contoh, boleh menyebutkan? Iklan penjualan. Terus apa lagi? Iklan minuman. Apa lagi? Kendaraan. Terus apa lagi? Makanan, snack ya. Bermacam-macam banyak iklan, slogan dan poster yang menawarkan barang ya. Oke. Karena sudah pada melihat dan sekitarnya, Umi akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan teks iklan, slogan dan poster. Disimak, diperhatikan ya. Tujuan pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan teks iklan, slogan dan poster adalah yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian slogan, iklan dan juga poster. Bisa apa? Menjelaskan pengertian dari iklan, slogan dan poster. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri dari apa? Iklan, slogan dan poster. Dan yang ketiga, kalian bisa membuat dan menyusun contoh membuat iklan, slogan dan poster. Ada pertanyaan? Sudah paham tujuan pembelajaran kita? Agar kalian lebih paham lagi, silakan diperhatikan ya di proyektornya. Boleh dicatat ya, sambil dicatat sambil menyimak. Nih, ini tadi ya tujuannya. Yang kedua, nih pengertiannya. Silakan sambil dicatat ya. Coba Umi akan baca. Silakan diperhatikan. Teks iklan. Teks iklan adalah sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak agar tertarik pada barang, jasa, atau suatu ide. Ya, coba agar lebih matang atau lebih paham. Umi minta baca salah satu siswa Aca. Silakan dibaca yang benar. Teks iklan merupakan sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak agar tertarik pada barang, jasa atau suatu ide. Ya. Boleh diulang? Anas. Teks iklan merupakan sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak agar tertarik pada barang, jasa atau suatu ide. Oke, diulang lagi sekali lagi, Kori. Teks iklan merupakan sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak agar tertarik pada barang, jasa atau suatu ide. Oke, bagus. Yuk dibaca bareng-bareng. Teks iklan merupakan Sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak agar tertarik pada barang, jasa atau suatu ide. Terima kasih untuk Aca, Anas, dan juga Kori yang sudah membacakan, dan juga kepada teman-teman semuanya ya. Jadi teks iklan itu tujuannya apa? Untuk apa? Mempengaruhi khalayak agar tertarik pada barang, jasa atau suatu ide. Bisa juga disebutkan teks iklan itu bertujuan bukan tidak hanya untuk mempengaruhi, tapi juga mempromosikan ya. Kepada siapa? Kepada khalayak ramai atau masyarakat. Tujuannya apa? Agar tertarik terhadap barang, jasa atau suatu ide yang dipromosikan ya. Dari sini paham tidak? Paham tidak? Atau ada yang belum paham? Sudah paham semua? Masya Allah.
Ciri-ciri iklan yaitu bersifat persuasif, menggunakan bahasa singkat dan menarik, juga disertai gambar atau media visual atau audio. Terima kasih Mbak Siti. Zian, tolong dibaca. Ciri-ciri iklan yaitu bersifat persuasif, menggunakan bahasa singkat dan menarik, juga disertai gambar atau media visual atau audio. Sari Rahman. Ciri-ciri iklan? Ciri-ciri iklan yaitu bersifat persuasif, menggunakan bahasa singkat dan menarik, juga disertai gambar atau media visual audio. Ya, coba dibaca bareng-bareng. Ciri-ciri iklan yaitu Bersifat persuasif, menggunakan bahasa singkat dan menarik, juga disertai gambar atau media visual audio. ciri-ciri iklan yang pertama yaitu bersifat persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu jelas, ya. Sifatnya jelas. Kemudian menggunakan bahasa yang singkat dan juga menarik. Yang ketiga, menggunakan gambar atau media visual atau video, ya. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Yang belum nanti mencontek temennya ya. Makanya langsung dicatat ya Nak ya. Oke, lanjut. Setelah teks iklan, ini ada contoh iklan ya. Umi akan bacakan contoh iklan produk yang ada di televisi. Kalian ngantuk? Ngopi adalah solusinya. Ngopi gak pernah seenak ini. Nikmati sensasi kopi hitam yang klasik, yang pekat dan penuh aroma, dibuat dari 100% biji kopi asli Indonesia. Ada yang tahu itu kopi apa? Kapal api. Ya, kalau kalian sering melihat iklan pasti tahu ya. Itu adalah mengiklankan tentang apa Nak? Kopi. Tujuannya apa di situ kalau kalian melihat teksnya? Apa yuk? Untuk menghilangkan ngantuk. Coba ekstra konsentrasi. Boleh tepuk cinta dulu nggak? Mau ada yang mau tepuk cinta? Kasih cinta ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Bisa? Bisa. Yuk. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Anas sama Kak siapa ini? Rizky, kau kan ikut, ikutan, semua harus ikutan. Diulangi. Yuk, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kamu. Udah semangat? Sudah semangat belum? Ada yang belum? Kalau belum tepuk semangat. Sudah? Kalau tadi kita sudah melihat contoh iklan. Lanjut, kita ke materi selanjutnya, yaitu teks slogan. Apa itu teks slogan? Dibaca bareng-bareng. Teks slogan teks slogan ialah kalimat yang pendek. Coba diingat. Teks slogan ialah kalimat yang pendek, menarik dan mudah diingat, dan digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Biasanya seperti apa? Ajakan, larangan, atau motivasi. Ya, contoh.
Di bumi ini sudah banyak yang namanya hutan ditebang, benar nggak? Kalau kita bikin slogan berarti apa? Cintai bumi, lindungi hutan. Ini bersatu, dan ini adalah contoh slogan. Kalau cinta bumi berarti salah satunya adalah melindungi hutan. Melindungi hutan agar apa? Tidak ditebang sembarangan. Ya, ini contoh slogan. Paham? Ada yang mau kasih contoh? Yuk, ayo. Contoh. Kalau ada sampah, berarti slogannya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Pinter, bagus, good job. Terus, sebelum makan harus berarti slogannya apa? Mudah tidak? Gampang diingat tidak? Punya tujuan tidak? Kalau tadi tujuan yang dibuat cintai bumi, lindungi hutan, berarti tujuannya adalah mencintai bumi dengan melindungi hutan. Kalau contohnya tadi buanglah sampah pada tempatnya, berarti tujuannya apa? Menjaga kebersihan. Bagus, pintar siap. Terus apa lagi? Menjaga lingkungan. Terus kemudian yang terakhir, mencuci tangan sebelum makan. Tujuannya apa? Betul, biar tidak terkena bakteri ketika makan. Kata Mas Faiz tadi, biar tidak apa Is? Terhindar dari kuman, ya. Bagus ya. Dari sini sudah paham tentang slogan? Paham ya. Lanjut. Nih contoh lah. Ya kalian tadi sudah membuat contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Biasanya slogan itu juga dibantu dengan gambar. Gambarnya yang menarik seperti pada contoh ini ya. Contohnya itu ada orang membuang sampah kepada tempatnya, ya. Lanjut. Selanjutnya apa anak-anak? Poster. Yuk kita baca bareng-bareng. Poster adalah poster adalah media visual yang memadukan gambar dengan tulisan. Apa itu poster? Media visual yang memadukan gambar dengan tulisan. Tujuannya untuk menyampaikan informasi atau ajakan. Jadi beda tipis dengan slogan ya. Beda tipis dengan slogan. Kemudian poster biasanya ditempel di mana? Ya, atau dijumpai di tempat umum agar mudah dibaca oleh banyak orang. Contohnya, nih, bersih itu sehat. Kalau di tempat wisata, poster yang seperti ini ada tidak? Ada. Tujuannya apa? Pintar ya, pintar, bagus Nadia. Untuk menjaga lingkungan. Yang nanti namanya pariwisata itu banyak pengunjung, benar nggak? Kalau ya banyak pengunjung berarti banyak sampah yang tanpa disadari dibuat oleh manusia itu sendiri. Makanya harus ada contoh poster seperti ini. Bersih itu sehat. Karena bersih itu menjaga lingkungan. Jadi tidak kotor, aromanya tidak bau dan tidak mengganggu mata, tidak mengganggu lingkungan. Kira-kira kalau kalian lingkungannya kotor, nyaman tidak? Enggak ya. Kira-kira matanya nyaman nggak melihat kotoran? Terus kira-kira
hidupnya nyaman nggak? Kalau yang namanya kotoran itu pasti ada baunya, kelihatannya jorok, benar? Oh, artinya inilah maksud dari poster bersih itu sehat. Lanjut ya. Membuat video iklan. PR di rumahnya membuat video iklan. Umi batasi 3 anak per kelompok, 3 sampai 4 anak. Referensinya nanti bisa melihat di sini. Ini contohnya. Contoh kalau makanan bisa dilihat. Pengen makan yang manis-manis? Telepon solusinya. Cita rasa telepon yang manis dan tekstur yang sangat legit bikin mood naik melejit. Rasakan kelezatannya, nikmatin sensasinya. Pengen makan yang manis-manis? Ini adalah salah satu contoh video iklan. Tapi kalau di sini kan hanya yang ditampilkan adalah produknya ya. Nah, Umi minta kalian juga ikut tampil. Ya. Umi minta kalian juga ikut tampil. Kan tadi ada sensasi apa tadi? Coba. Sensasi manisnya. Bisa dicontoh ketika kalian makan, kalian shoot. Ya, sambil makan ke kebun. Umi, boleh nggak kalau selain kebun? Boleh. Ya. Yang penting saya minta jangan minuman keras, jangan rokok, jangan vape, ya. Boleh snack, ciki, boleh chicken, boleh apapun. Bisa? Itu PR-nya ya, PR di rumah. Kemudian kita kembali studi kasus latar belakang. Di sini ada teks cerita, coba diperhatikan. Dinas Kesehatan Kota Sehat mengidentifikasi bahwa banyak warga, terutama anak-anak dan remaja, lebih memilih minuman manis atau bersoda daripada air putih. Kebiasaan ini menyebabkan meningkatnya kasus dehidrasi, gangguan konsentrasi, dan penyakit ginjal. Untuk mengatasi masalah ini, diluncurkan kampanye "Ayo Minum Air Putih" yang bertujuan mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan komunikasi visual dan media massa. Nah, pertanyaan diskusi, saya minta langsung ini kelompok 1 ya. Barisan ini kelompok 1, barisan ini kelompok 2, barisan ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ada 4 kelompok. Silakan berdiskusi ya. Pada pertanyaan diskusi yang pertama, apa tujuan kampanye itu? Dijawab ya. Kemudian yang kedua, buatlah contoh strategi komunikasi yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster seperti apa. Untuk ini, saya minta kalian membuat slogan tentang teks ini. Berarti kalian membuat slogan. Silakan boleh dikerjakan di lembar kertas kerja. Silakan diskusi. Langsung dikerjakan. Silakan berdiskusi. Nanti presentasi ya. Perwakilan presentasinya. Ya. Perwakilan. Yang presentasi nanti perwakilan. Yuk. Ya, ditulis nama kelompoknya, anggotanya. Terus jawab dua pertanyaan itu. Yang jawaban kedua silakan membuat slogannya. Ya. Ya, bertiga, aku gak apa-apa bergerumbul untuk berunding, tidak apa-apa. Ya.
Lambang Ustaz ya. Apa ya? Ya, poster harus soleh ya, soleh. Bikin gambar kan? Bikin poster. Nah, kita tema itu. ini bukan namanya. Kalau ini deh. Ya. Udah lihat. Gambar aja. Paham tidak? Paham. Nah, coba yang pertama tadi apa di hari 7 ya, jadi membuat contoh iklan slogan atau poster. Lagi saya minta kalian membuat slogan atau posternya. Jadi berupa gambar. Iya. Boleh digambar, boleh langsung kata-kata. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah siap untuk berangkat? Ada satu, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu tujuan kampanye tersebut? Tujuannya untuk mengajak masyarakat untuk membiasakan minum air putih agar terhindar dari dehidrasi dan penyakit ginjal, dan mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan komunikasi agar tidak harus memilih minuman manis dan bersadar. Kedua, melakukan contoh strategi komunikasi yang digunakan dalam iklan, slogan, dan koordinasi tanpa ayo minum air putih dan hindari minuman yang membuat manis. Beri tepuk tangan. Nilai untuk kelompok 1 adalah 95. Boleh kasih tepuk cinta dulu? Tepuk cinta. Cinta
ingin ini saya akan menjadikan anggota dari kelompok 4, yaitu 1 ada Sela, 2 ada Sabila, 3 ada Salsa, 4 ada Desi, dan saya sendiri ya. Tujuan saya berdiri di sini ingin membacakan presentasi tentang apa tujuan kampanye tersebut, yaitu mencegah adanya penyakit ginjal, dehidrasi, dan juga konsentrasi agar masyarakat hidup lebih sehat. Yang kedua, buatlah contoh strategi komunikasi yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster sebagai untuk slogannya, biasakan minum air putih agar terhindar dari Beri tepuk tangan untuk Bapak. Untuk nilai kelompok 4 yaitu 90. Beri tepuk tangan. Beri tepuk cinta dulu, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta siang. Lanjut kelompok 2. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelum mempresentasikan tugas dari meeting, saya akan mengenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Ada Azam, Faiz, Maria Zizi, Agung, Rahman, dan Rino. Soal yang pertama, satu, apa tugas kampanye tersebut? Jawabannya, untuk mengubah perilaku masyarakat yang lebih memilih minuman manis atau bersoda. Yang kedua, buatlah contoh strategi komunikasi yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster seperti apa? Jawaban nomor 2, jauhi minuman bersoda. Minumlah air putih agar bebas dari penyakit. Perkenalkan kami dari kelompok 3 namanya Sinta Rahma, Abdul Banto, Novi, Rizky, dan Mami Asal. Jadi saya di sini akan mempresentasikan yang pertama apa tujuan kampanye tersebut. Jawabannya mengajak masyarakat untuk minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Buatlah contoh strategi komunikasi yang digunakan dalam iklan, slogan, dan poster seperti apa? Yang kedua, ayo minum air putih yang banyak agar terhindar. Ayo minum air putih yang banyak agar terhindar dari Beri tepuk nilai untuk kelompok 3 90. Beri tepuk cinta dulu. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar,
ditulis jawabannya. Langsung dicari jawabannya ya. Ya, silakan dikumpulkan. Boleh perwakilan satu baris, satu orang yang namanya buku temannya. Sudah semua? Silakan disimak ya. Pelajaran kita berakhir ya. Yuk kita refleksi lagi ya. Jadi kesimpulannya kita hari ini belajar tentang teks ikhlas, slogan, dan slogan. Di mana di kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dengan yang namanya ikhlas, slogan, dan slogan. Di mana tujuan ikhlas, slogan, dan poster itu sama ya, untuk mengajar, mempromosikan, memanah, dan memberi peringatan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, untuk menjauhi yang dilarang dan mengajarkan kepada kebaikan. Sebelum diakhiri, coba ada yang bisa menyimpulkan atau berani angkat tangan? Kita hari ini belajar tentang apa? Tentang kori. Tentang teks iklan, Ya. slogan, Ya. dan poster. Nah, isinya apa sayang? Pertama, mempromosikan, terus mengajak, lalu Membuat membuat. Ya, boleh ya? Ada lagi? Ada lagi? Sudah?